Eh, kita masih bahas tentang cara mengatasi sombong karena merasa ahli ibadah, ahli wirahi. Mengutip pernyataan Imam Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan mata ma'abu abid hatta yakuna fihi asru fisal. Akal seseorang itu belum sempurna kalau belum memenuhi 10 perkara. Lalu si Imam Munabbih Wahab menerangkan 9, tinggal yang 10. Yang 10 ini, kata Imam Wahab, inilah yang menjadikan seseorang sadamajduhu wa biha ala dzikruhu, menjadi orang tertinggi kemuliaannya, yaitu apa? Dia bisa melihat semua orang tanpa kecuali. Dia lihat, dia anggap semuanya lebih baik dibandingkan dia. Kalau sudah ini, sudah paripurna ini, menganggap semua orang lebih baik dibandingkan dia. Nah, kok bisa begini? Manusia bagi dia, orang manusia bagi dia yang sudah paripurna ini tadi, manusia itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama orang yang lebih mulia, lebih luhur dibanding dia. Kelompok kedua orang yang lebih hina, lebih rendah dari dia. Kepada dua-dua kelompok ini dia menghormati dan rendah hati. Kalau melihat orang yang lebih mulia, dia senang dan berharap bisa meniru seperti orang itu. Nah, kan tidak jadi sombong, wong kepingin. Yang kedua, kalau dia melihat orang yang lebih jahat, lebih buruk dari dia berpikir barangkali orang ini selamat, saya yang celaka. Jadi dia selalu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ya. Barangkali orang yang dia anggap di matanya itu lebih buruk, itu kebaikannya tersembunyi, dan ini lebih baik bagi orang itu. Saya tidak tahu, ternyata bisa jadi dalam dia punya akhlak mulia, dikasih Allah, terus Allah menerima tobatnya, husnul khotimah. Dan saya yang selama ini kebaikan saya terlihat, perlihatkan kebaikan ini juga buruk bagi saya. Jadi saya khawatir ini jangan-jangan amal kebaikan saya yang terlihat ini justru malah menghadapi afat, terus jadi terhapus. Nah, kalau bisa kita menganggap semua orang lebih baik dari kita, meskipun lahiriah dia di bawah kita, dia lebih fasik, maka kita menjadi manusia yang paripurna. Jadi kesimpulannya menurut Imam Ghazali, barang siapa yang mengirakan dia ditakdirkan celaka karena dulu kodoknya di zaman ajali dia celaka, membayangkan dia ditakdirkan orang celaka, itu praktis tidak akan sombong. Kalau dia khawatir seperti itu, pasti tidak sombong dan menganggap orang lain lebih utama. Ini ada kisah tentang ini. Jadi ada orang ahli ibadah pergi ke puncak gunung Uzlah untuk konsentrasi dan fokus melakukan ibadah. Ya, mimpi dia. Suatu malam mimpi ada suara bunyinya begini, wahai ahli ibadah, kamu datangi si fulan itu, orang miskin itu dia, ya. Tukang apa? Tukang penatu, ya. Tukang tambal sandal. Kamu temui orang itu
kamu minta doa kepada dia, ya. Meskipun kamu ahli ibadah, besokan harinya setelah kamu tidur, keesokan harinya ini turun gunung, nemui si fulan. Tidak langsung minta doa sesuai perintah di mimpi. Nah, ngecek dulu dia, konfirmasi dulu. Panjenengan siapa? Pekerjaan apa? Dijawab oleh si fulan ini. Kalau saya itu siang biasanya memang puasa. Sambil puasa saya bekerja. Hasil pekerjaan saya sedekahkan sebagian dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Si ahli ibadah ini dijawab begitu, kok menonton, pulang dia, naik lagi ke gunung, ibadah lagi sambil berpikir, memang orang ini, si fulan ini baik yang dia lakukan, tapi masih lebih baik aku karena saya fokus konsentrasi ibadah. Dia kan masih mikir kerja. Malam berikutnya mimpi lagi, kamu datangi si fulan tadi kemarin itu loh yang kamu datang lagi itu. Terus tanya pada dia, kenapa wajahnya kok terlihat pucat gitu. Tanya dia. Akhirnya keesokan harinya bangun tidur datang lagi, Pak Fulan, kenapa wajah Anda kok pucat? Dijawab oleh si Pak Fulan, saya itu pucat karena setiap melihat orang itu, siapapun yang saya lihat itu pasti dalam hati saya, ini orang akan selamat, ini orang baik, dan saya selamat karena ditakdirkan selamat, dan saya ditakdirkan selamat. Setiap orang saya pandang seperti itu sehingga membuat wajah saya selalu pucat kalau melihat orang lain. Si Abid akhirnya menjawab, ini ya, ini yang membuat saya harus minta doa kepada orang ini. Berarti apa? Bukan karena puasanya sehari-hari, bukan karena ketekunannya dia bekerja sambil berpuasa, lalu bersedekah, lalu menafkahi keluarganya, bukan itu yang ternyata membuat dimintai doa. Apa? Karena perasaan dalam hatinya selalu memandang orang lain lebih baik karena ditakdirkan baik, sedangkan dirinya sendiri ditakdirkan selamat. Nah, yang ini ya, karena ini berarti piye? Perasaan seperti ini, merasa lebih rendah dari orang lain, itu mengalahkan ibadah puasa, mengalahkan bekerja, bersedekah, dan menafkahi keluarga. Lagi mudengnya ini berarti esensinya. Nek ngono piye? Wis nek ngono saiki kalau kita melihat orang pasti dia lebih baik daripada saya, gak sah poso, gak sah kerja, gak sah dipakai modus. Ternyata yang membuat ini orang mulia itu karena perasaan apa, penilaian dia kepada orang lain, bukan karena puasanya. Berarti posone ra kanggo, sedekah ra kanggo gitu. Ora. Yo masing-masing kita kontribusi lah. Puasanya, pekerjanya, sedekahnya, nafkahnya, itu ada kontribusinya. Mungkin ya 30%. Selebihnya yang 70% itu berarti dominan, itu karena dia menganggap orang lain lebih baik. Nah, ini dalilnya mana Imam Ghazali kok bilang seperti ini lebih baik? Merasa cemas ya akan amal baiknya dia, merasa orang lain lebih baik, ya ini dalil-dalilnya. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum. Bila itu kawitannya piye? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum itu betul tadi ya, yang bawah innal ladzina tadi bukan wah, ini ada di juz
berapa ini? 17 atau 18. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. 3. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Khobarnya, ya khobarnya. Jadi ini tadi jangan pakai khobar semua ini. Ulaika nusari'u lahum fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaika nusari'u fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang yang seperti ini orang yang segera jika ada kebaikan, dan saya Allah segera juga memberi pahala kebaikan kepada orang-orang ini. Jadi innal ladzina, bukan ladzina, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Jadi malaikat sendiri oleh Allah yang jelas-jelas tidak berdosa, jelas-jelas taat, tidak henti ibadahnya, itu oleh Allah masih diberi sifat, masih dinilai Allah musyfikun, mengkhawatirkan amal ibadahnya. Malaikat yang sudah serajin, setekun, sepatuh itu masih punya apa? Isfaq, kekhawatiran akan amalnya. Jadi kalau kita sudah tidak khawatir amal-amal kita ditolak, kita tidak khawatir ditakdirkan celaka nanti, ya, maka kita akan merasa aman-aman saja dari siksa Allah. Lah, merasa aman inilah pangkal dari kesombongan. Kalau merasa aman itu pangkal dari kesombongan dan itu akan mencelakakan. Sedangkan tawadhu itu bukti dari ada rasa takut, dan itu yang menjadikan kita selamat. Aidan mengkonalikane